warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Bukani. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai bioremediasi dan pemanfaatan biomasa, di mana teman-teman saya yaitu Pratiwi Hone, Mariam Padi, dan Febrianti Andi Malang. Adapun latar belakang yang akan saya jelaskan yaitu di mana istilah bioremediasi ini telah diperkenalkan untuk menggambarkan proses penggunaan agen biologis untuk menghilangkan limbah beracun dari lingkungan. Biomasa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahan yang diproduksi oleh industri makanan dan pertanian, misalnya pati dan lignoselulosa yang dibuang sebagai limbah di masa lalu. Biomasa sekarang sedang dipertimbangkan sebagai bahan sumber untuk produksi berbagai produk ekonomis penting. Biodegradasi molekul organik kompleks umumnya membutuhkan upaya bersama dari beberapa enzim yang berbeda. Gen yang mengkode enzim dari jalur biodegradasi ini kadang-kadang terletak di DNA kromosom, meskipun lebih sering ditemukan pada plasmid besar. Dalam beberapa organisme, gen yang berkontribusi pada jalur degradatif ditemukan dalam DNA kromosom dan plasmid. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu pertama degradasi mikroba xenobiotik, yang kedua rekayasa genetika jalur biodegradatif, yang ketiga pemanfaatan pati dan gula, yang keempat pemanfaatan selulosa. Untuk pokok pembahasan pertama yaitu degradasi mikroba xenobiotik. Dengan ditemukannya pada pertengahan tahun 1960-an, sejumlah mikroorganisme tanah yang mampu mendegradasi bahan kimia xenobiotik seperti herbisida, pestisida, bahan pendingin, pelarut, dan senyawa organik lainnya. Bakteri degradatif dalam banyak kasus secara enzimatis mengubah senyawa aromatik xenobiotik non-halogenasi menjadi katekol atau protokatekuat. Kemudian melalui serangkaian reaksi pembelahan oksidatif, katekol diproses untuk menghasilkan asetil koenzim A dan sukinat atau pirufat asetaldehida, senyawa yang mudah dimetabolisme. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pokok pembahasan yang kedua tentang rekayasa genetika jalur biodegradatif. Manipulasi dengan pemindahan plasmid. Strain bakteri dengan kemampuan degradasi yang diperluas pertama kali dibuat pada tahun 1970-an oleh Chakrabarty dan rekan kerjanya. Mereka menggunakan plasmid yang berbeda untuk membuat jalur bakteri yang mendegradasi sejumlah komponen hidrokarbon yang ditemukan dalam minyak bumi. Strain ini disebut superbug karena kemampuan metabolismenya yang meningkat etil benzoat, menyatukan berbagai jalur degradatif berbasis plasmid utuh melalui konjugasi hanyalah salah satu cara untuk membuat bakteri dengan sifat yang baru. Dimungkinkan untuk memperluas kemampuan degradatif suatu strain dengan mengubah gen dari jalur degradatif yang ada. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri yang selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pokok pembahasan yang ketiga yaitu pemanfaatan pati dan gula. Pati atau polisakarida adalah cadangan makanan utama pada tanaman. Terdiri dari campuran homopolimer linier atau amilosa dan homopolimer bercabang atau amilopektin dari glukosa. Adapun 4 poin penting dari pemanfaatan pati dan gula. Yang pertama yaitu produksi komersial fruktosa dan alkohol. Penggunaan utama pati adalah dalam industri makanan dan pembuatan bir, di mana pati biasanya dihidrolisis menjadi komponen dengan berat molekul rendah sebelum diubah menjadi senyawa lain, terutama fruktosa dan alkohol. Enzim yang paling penting untuk memecah dan mengubah pati adalah amilase, glukoamilase, dan glukosa isomerase. Bersama-sama ketiga enzim ini menyumbang sekitar 30% dari biaya semua enzim yang saat ini digunakan
digunakan untuk proses industri. Fruktosa dan alkohol diproduksi secara komersial dari pati melalui proses multilangkah yang mencakup reaksi enzimatik dan non-enzimatik. Yang kedua, mengubah produksi alkohol. Enzim yang digunakan dalam produksi alkohol atau fruktosa dari biji-bijian yang digiling merupakan komponen utama dari keseluruhan biaya proses. Enzim ini sering digunakan hanya sekali dan kemudian dibuang. Dengan demikian, pendekatan inovatif untuk produksi enzim skala besar yang murah dapat menurunkan biaya produksi alkohol atau fruktosa. Yang ketiga yaitu meningkatkan produksi fruktosa. Isomerisasi glukosa menjadi fruktosa adalah reaksi reversibel dan kandungan fruktosa akhir bergantung pada suhu reaksi. Semakin tinggi suhu, semakin besar kandungan fruktosa dalam produk akhir. Sebagian besar proses komersial menggunakan suhu konversi sekitar 60 derajat Celcius. Enzim biasanya digunakan dalam keadaan tidak bergerak yang diperoleh dengan mengikat silang ke dirinya sendiri dengan glutaraldehid dan kemudian menggunakannya dalam proses kontinu dalam reaktor paket bed. Dalam kondisi ini, sekumpulan enzim dapat digunakan selama kurang lebih 150 hingga 200 hari sebelum dibuang. Dan yang terakhir yaitu rekayasa transkripsi ragi. Mutagenesis dan seleksi konvensional secara historis telah digunakan untuk meningkatkan perilaku berguna dari berbagai mikroorganisme. Yang paling menonjol dari perspektif bioteknologi, pendekatan ini telah digunakan untuk mengembangkan strain mikroba yang memproduksi antibiotik spesifik secara berlebihan. Keuntungan dari pendekatan ini adalah tidak menentukan gen mana yang akan diubah, namun mutagenesis konvensional adalah proses yang lambat dan membosankan yang membutuhkan banyak sekali pengujian strain yang bermutasi. Selain itu, mutagenesis dan seleksi konvensional atau bahkan putaran berurutan dari mutagenesis acak dari fragmen DNA yang diisolasi hanya menghasilkan sejumlah kecil perubahan pada setiap putaran mutagenesis. Sayangnya, kadang-kadang mengubah sifat fundamental mikroorganisme mungkin memerlukan perubahan ekspresi puluhan atau bahkan ratusan gen. Baik, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pokok pembahasan yang keempat, yaitu pemanfaatan selulosa. Dengan meningkatnya populasi dunia dan peningkatan dramatis dalam standar hidup di beberapa bagian dunia berkembang, memenuhi permintaan dunia yang terus meningkat akan energi untuk pemanas, transportasi, dan industri. Telah menjadi tantangan besar bagi semua negara di abad ke-21 dan seterusnya. Selain itu, pasokan energi masa depan juga harus bebas polusi sehingga kita dapat mewujudkan pengurangan polusi. Lignoselulosa, polimer lignin, hemiselulosa, dan selulosa bergabung dalam berbagai proporsi untuk membentuk sistem pendukung struktural lignoselulosa untuk hampir semua tumbuhan terestrial. Bahan ini merupakan biomasa yang sangat besar yang seringkali merupakan produk limbah dari pertanian, pemrosesan kayu, dan aktivitas manusia lainnya, dan harus dibuang dengan cara yang aman dan efisien digunakan sebagai sumber daya. Bahan lignoselulosa atau selulosa telah dikelompokkan menjadi 3 kelas. Yang pertama, selulosa primer meliputi tanaman yang dipanen khusus untuk kandungan selulosa. Penggunaan struktural atau nilai pakar misalnya kapas, kayu, dan jerami. Yang kedua, selulosa limbah pertanian adalah bahan tanaman yang tersisa setelah panen dan pengolahan misalnya jerami, berangkasan jagung, sekam padi, ampas debu, kotoran hewan, dan sisa kayu. Nah, yang ketiga, selulosa sampah perkotaan meliputi kertas bekas dan sampah lainnya, produk kertas atau karding. Baik, itulah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.